sebenarnya apa sih Kak pentingnya kuliah? Kenapa kita harus kuliah? Webinar series episode 2 ini kita akan membahas mengenai strategi sukses masuk perguruan tinggi impian. Nah, berbicara mengenai perguruan tinggi impian tentu merupakan kebanggaan tersendiri bagi kita jika nanti kita bisa masuk ke perguruan tinggi yang mungkin perguruan tinggi tersebut merupakan perguruan tinggi yang selama ini kita dambakan. Tetapi untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Perkara aja tidak mudah karena persaingan sekarang untuk masuk ke perguruan tinggi itu cukup ketat. Makanya hal itu menuntut kita untuk melakukan persiapan khusus sehingga nantinya kita dapat masuk ke perguruan tinggi yang kita impikan. Nah, di sesi kali ini Kariska akan mengupas tuntas mengenai strategi-strategi khusus apa saja sih yang perlu dipersiapkan agar nantinya kita dapat masuk ke perguruan tinggi yang kita impikan. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari narasumber dari Kariska. Halo Kak, selamat datang dan selamat bergabung. Ya, halo Cici dan teman-teman semuanya dari OSIS dan teman-teman dari Semantiga Poso. Halo Kak. Kariska Asyrafiani merupakan mahasiswa lulusan Universitas Brawijaya pada tahun 2017, sarjana pendidikan bahasa Jepang, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Untuk pengalaman kerja, Kariska pernah bekerja di SMP Negeri 13 Bekasi sebagai freelance extracurricular coach dalam bidang bahasa Jepang dan juga pernah bekerja di Robotics Education Center, Kemang Pratama Bekasi sebagai trainer for students yang tentunya dalam bidang robotik, dan sekarang Kariska bekerja di Ruang Guru sebagai field education consultant. Kariska juga memiliki kemampuan yang baik dalam bidang public speaking. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke kegiatan inti pada acara ini, yaitu penyampaian materi dari narasumber. Kepada Kak Rizka dipersilakan untuk menyampaikan materi. Silakan Kak. Iya baik, terima kasih banyak ya Dinki atas kesempatannya sudah memberikan kesempatan untuk aku sharing-sharing nih di webinar siang hari ini bersama teman-teman semuanya dari Semantiga Poso. Nah, kita bakalan ngobrol-ngobrol santai aja ya semuanya. Di sini ada yang kelas 10, 11 juga ya? Ya, kelas 10, kelas 11, ada yang kelas 12. Oke. Nah, oke teman-teman semuanya, perkenalkan lagi nih, aku Kariska dari Ruang Guru yang akan ngisi sharing-sharing kita siang hari ini tentang gimana sih strategi sukses masuk perguruan tinggi impian. Nah, ini dia profil aku, boleh di-save nomornya, boleh juga di-follow IG-nya ya. Siap, Kak. Biar nanti kalau ada yang mau nanya-nanya lebih lanjut bisa hubungin aku gitu. Kebetulan aku dulu kuliahnya di Malang, di Universitas Brawijaya. Nah, mungkin ada yang mau juga kuliah di Malang. Tapi sebelum kita mulai buat materinya, biar lebih rileks dulu nih, kakak ada sedikit games gitu buat teman-teman. Apa nama jurusan di perkuliahan yang berkaitan dengan laporan keuangan? Coba deh. Siapa dia ngomong? Akuntansi. Coba kita lihat ya, benar gak nih jawabannya akuntansi? Iya betul, ternyata jawabannya akuntansi. Betul banget. Udah pada tahu ya ternyata. Oke, masih ada lagi nih. Coba kakak mau nanya, apa nama jurusan di perkuliahan yang berkaitan dengan Farmasi, Kak. Farmasi. Udah tahu. Keren. Gampang banget ya. Coba kita lihat benar nggak nih farmasi. Wah, benar. Pinter-pinter nih, pada tahu nih semuanya. Oke, next ya. Nah, ada lagi nih. Apa nama jurusan di perkuliahan yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang mempelajari tentang penyebab kejahatan? Nih, ada yang tahu nggak apa? Kriminologi. Hebat. Coba kita lihat benar nggak? Benar banget.
Siapa? Keren. Berarti masih pada semangat berarti ya siang-siang ini. Masih fokus Kak siang-siang. Masih fokus. Oke. Berarti udah pada banyak yang tahu ya tentang jurusan-jurusan di perkuliahan. Mungkin kan buat kalian asing gitu ya nama-nama jurusan itu karena kan nggak pernah tuh denger di sekolah. Mungkin kalau akuntansi pernah ya ada pelajaran akuntansi, tapi kan kalau misalnya yang kayak kriminologi kayak tadi atau farmasi mungkin agak-agak asing gitu ya. Jadi ternyata udah banyak yang tahu gitu. Keren. Thank you ya. Nah, sekarang nih coba nih, Squad sudah tahu belum ingin masuk PTN mana? Udah pada tahu belum pengen rencananya mau masuk PTN impiannya mau kemana gitu. Nah mungkin di sini juga ada PTN impian dari teman-teman semua nih yang join ya, pasti ada lah gitu kan. Nah ada nggak yang mau masuk UB Brawijaya? Ada. Pasti ada dong. Mungkin ada gitu ya. Oke. Nah coba nih jalur masuk universitas tuh ada apa aja sih Kak? Nah di sini tuh ada lewat 3 macam nih. Jadi ada yang lewat SNMPTN yaitu jalur undangan. Nah, di sini kalau misalnya untuk jalur undangan yang diterima itu untuk kuota anti unifnya lewat jalur SNMPTN itu minimal tuh 20% gitu. Nah, kemudian ada juga di sini lewat jalur SBMPTN yaitu jalur tertulis atau tes gitu. Nah, untuk kuotanya sendiri itu tuh minimal 40% gitu yang diterima dari lewat jalur SBMPTN ini untuk universitasnya. Kemudian yang terakhir itu ada lewat UMPTN yaitu jalur tertulis mandiri. Nah, ini maksimalnya untuk kuotanya itu 30% gitu. Jadi kalau misalnya UMPTN ini yang mandiri ini biasanya tahapannya setelah SBMPTN gitu. Kalau misalnya nggak lolos nih SNMPTN, nanti ada kesempatan lagi UMPTN gitu. Cuma memang biasanya jadwalnya itu tidak menentu gitu, tergantung dari universitas tersebut dan biasanya biayanya jauh lebih mahal daripada SBMPTN. Nah, kalau untuk SNMPTN ini jalur undangan, apa sih Kak jalur undangan? Berarti kalau jalur undangan itu tanpa tes gitu. Jadi kalian dinilai melalui rapot. Kalau misalnya rapotnya bagus terus nih, meningkat terus gitu dari semester 1 sampai semester 5, nah kalian tuh bisa punya kesempatan buat lewat jalur undangan ini kayak gitu. Kita lihat lebih detail lagi ya, gimana sih nih untuk jalur masuknya. Nah, ini untuk yang SNMPTN undangan gitu. Jadi nih bisa dilihat nih akreditasi sekolah. Jadi kan kalau akreditasi sekolah itu ada yang A, B, dan C gitu ya. Nah, ini berapa persennya? Apa sih Kak maksudnya? Jadi maksudnya itu kalau misalnya untuk akreditasi sekolah yang A, berarti itu kuotanya itu 40%. Jadi lebih gede nih daripada yang akreditasi sekolahnya B atau C. Nah, kalau misalnya yang B berarti 25% gitu yang diterima dari sekolah yang akreditasinya B. Kemudian yang C ini 5% gitu dari sekolah yang akreditasinya C itu gitu. Jadi nanti tetap dilihat dari sekolahnya juga gitu. Nah, terus juga dilihat nih nilai rapotnya tuh harus naik. Kayak yang tadi aku bilang dari semester 1 sampai semester 5 tuh harus naik. Dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh harus naik gitu. Nah, contohnya nih ada di sini nih, ada nilai Ismail sama nilai Fajar. Bisa dilihat ya nilainya tuh konsisten selalu naik gitu. Walaupun nih di semester 1 mungkin nilainya pas-pasan Kak gitu. Tapi tenang aja masih bisa dikejar-kejar terus gitu. Apalagi nih buat yang masih kelas 1 atau masih kelas 2 masih punya banyak kesempatan nih buat ningkatin nilainya gitu. Terus juga dilihat nih track record alumninya gitu. Jadi kalau misalnya di sekolah itu banyak yang masuk, saya masuk UI nih banyak banget nih atau masuk PTN mana aja gitu ya. Itu tuh bisa menjadi nilai plus juga gitu untuk kamu bisa diterima lewat jalur undangan. Nah, tapi kalau misalnya sampai PTN itu nggak bisa lintas jurusan. Jadi kalian harus sesuai nih sama jurusan yang sekarang nih kalian ambil. Jadi yang saintek ya udah ambil yang saintek aja, terus yang sosum ambil yang sosum aja kayak gitu. Nah, benefitnya apa sih kalau misalnya lolos PTN gitu kan? Nah, yang pasti nih pendaftaran seleksinya tuh bebas biaya atau gratis. Jadi kalian tuh ya nggak perlu ngeluarin uang lagi gitu buat ikutan buat ikutan tes kayak gitu kan. Kalau misalnya tes itu biasa berbayar gitu. Jadi benar-benar free gitu. Yang penting nilai rapot kalian tuh bagus dan kalian tuh bisa mengikuti misalnya kayak aktif gitu di sekolah, ikut kompetisi, berprestasi, itu juga bisa menjadi poin plus buat kalian. Nah, kemudian masuk PTN itu tanpa tes gitu. Jadi kalian tuh ya nggak perlu tes gitu, benar-benar lewat rapot aja. Nah, kemudian berkesempatan mengetahui lingkungan kampus lebih dini.
Jadi nih buat yang SNMPTN biasanya itu diumumin lebih dulu daripada yang SBMPTN gitu atau yang tes UTBK gitu. Jadi kalian itu bisa tahu nih, bisa datang duluan ke kampusnya, bisa lihat-lihat kayak gimana sih lingkungannya, terus seperti apa sih sistem perkuliahannya, kayak gitu-gitu. Jadi udah lebih start lebih dulu nih dari teman-teman yang lain. Terus juga libur sekolahnya lebih panjang gitu kan. Pasti masih pada seneng dong, nyantai-nyantai gitu kan, masih senang main, masih senang jalan-jalan. Nah, jadi kalian masih punya kesempatan untuk waktu liburan itu lebih panjang daripada teman-teman yang lain. Jadinya apa ya, sebelum benar-benar fokus nih sama dunia perkuliahan. Karena dunia perkuliahan dengan dunia sekolah itu akan sangat berbeda gitu. Nah, di sini untuk nilai rata-ratanya itu tuh harus 90 biasanya gitu. Jadi yang penting tuh naik gitu ya, dan banyak yang nilainya 90 di rapot tuh udah jadi poin plus banget nih buat kalian bisa diterima di PTN. Terus juga ada sertifikat kejuaraan. Nah, misalnya kalian yang aktif, Kak aku biasa aja nih Kak nilainya di sekolah, tapi aku sering ikut kompetisi, sering ikut misalnya olimpiade, kayak gitu-gitu. Itu bisa banget nih buat jadi poin plus buat kalian, buat diterima di SNMPTN. Nah, tapi kayak tadi udah aku bilang, nggak bisa lintas jurusan gitu. Jadi benar-benar harus sesuai nih jurusannya. Terus juga dilihat nih alumni sekolahnya gitu, banyak yang diterima di PTN atau enggak. Itu juga sangat berpengaruh buat sekolah kalian kayak gitu. Nah, udah tadi yang SNMPTN ya. Di sini untuk SBMPTN atau jalur tertulis itu ada 2 yang dites gitu ya. Ada 2 jenis tesnya, ada tes potensi skolastik dan tes kompetensi akademik gitu. Jadi ada 2 macam ini. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya tentang 2 tes ini. Nah, kita lihat di sini, apa sih Kak TPS itu? Bukan tempat pembuangan sampah ya, bukan. Ini tes potensi skolastik gitu. Nah, tes potensi skolastik ini terdiri dari penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, serta ada pengetahuan kuantitatif. Nah, jadi memang nanti soalnya itu lebih main logika gitu. Jadi kalian benar-benar soalnya memang akan sangat banyak bacaan maksudnya gitu, banyak bacaan, banyak sekali. Tapi di situ kalian tuh belajar untuk menganalisis suatu permasalahan gitu. Kalian harus bisa belajar gimana nih caranya mecahin masalah gitu. Terus juga di sini kuantitatif memang ada angka-angka juga, tapi kalian tuh di sini kayak benar-benar bermain logika banget gitu. Jadi kalau bisa kalian mulai dari sekarang perbanyak bacaan-bacaan yang banyak kayak gitu. Jadi supaya nggak kaget nih ketika lihat soal TPS, kok ternyata banyak banget ya bacaannya gitu. Nah, tapi kalian tuh bisa gitu kalau misalnya kalian rajin membaca gitu, rajin menganalisa gitu suatu bacaan, kayak misalnya baca-baca berita kayak gitu kan banyak ya di koran-koran atau di artikel. Apalagi sekarang kalian udah era gadget gitu kan, apa-apa misalnya kalian mau lihat tentang artikel gitu tinggal buka aja, tinggal searching aja, itu banyak banget gitu kan. Jadi inilah kalian benar-benar dilihat nih kemampuannya untuk memecahkan suatu masalah atau memahami suatu kasus gitu dalam bacaan tersebut. Nah, yang tadi udah aku bilang sistem penilaiannya itu nanti IRT gitu, item respon teori. Kalau zaman aku dulu belum sistem IRT. Zaman aku masih yang minus kayak gitu, nggak dijawab minus, terus ada pengurangan nilainya kayak gitu. Jadi benar-benar untuk dapetin poin nilainya agak sulit juga sih sebenarnya gitu. Nah, jadi kayak harus hati-hati dalam menjawabnya. Kalau misalnya yang IRT ini gimana sih gitu kan? Nah, teori respon butir soal IRT itu tuh biasanya dilihat dari kemampuan individu peserta dan dilihat kemampuan peserta lain. Nah, kalian harus tahu akan ada tipe jenis soal mudah, sedang, dan sulit. Nah, tipe soal mudah, sedang, sulit ini tidak ditetapkan oleh panitia penyelenggara, namun ditentukan oleh setiap respon pesertanya. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya soal mudah itu benar-benar harus ekstra teliti gitu ya dari kalian. Jadi jangan asal, jangan eliminasi jawaban yang salah kayak gitu-gitu. Terus kalau untuk soal sulit ini tuh jadi kesempatan emas gitu buat teman-teman. Nah, gimana sih Kak maksudnya jenis soal mudah, sedang, dan sulit gitu kan. Nah, itu nanti akan dilihat misalnya dalam satu kelas, misalnya mengerjakan soal TPS ya, yang pemahaman bacaan. Nah, itu yang jawab benernya itu banyak gitu. Ternyata banyak banget nih yang jawab. Ada sekitar dari 30 itu ada
sekitar 25 orang yang jawab. Nah, itu berarti soal itu akan dianggap mudah gitu. Sementara kalau misalnya dalam satu kelas itu ada 30, terus yang menjawab soal itu misalnya cuman 10 kayak gitu, cuman 8, berarti soal itu dianggap sulit. Nah, untuk yang jawab benar itu adalah kesempatan emas buat kalian karena kalian bisa menjawab soalnya soal kriteria sulit itu gitu di antara teman-teman kalian. Jadi benar-benar selektif banget nih dilihat dari kemampuan kalian kayak gitu ya. Untuk pemberian skornya benar 1 salah 0. Jadi tidak ada sistem minus seperti zaman aku dulu gitu. Nah, terus analisis tingkat kesulitan didapat dari respon hasil semua peserta. Kayak yang tadi udah aku jelasin ya. Jadi misalnya dalam satu kelas itu ada berapa banyak siswanya, terus yang menjawab soalnya itu dengan benar, berarti itu dianggap mudah kayak gitu. Kalau misalnya sedikit yang jawab benar, seperti itu tingkat sulit gitu. Nah, untuk pembobotan nilainya, contoh soalnya mudah itu 0,3, sedang 0,6, sulit 0,9. Gitu. Nah, seperti ini ya contoh penilaian menggunakan IRT. Jadi menggunakan konstanta, seluruh jawaban benar itu skornya 1, yang salah atau kosong itu skornya 0. Nah, contoh jumlah soal itu di TPS ada 80. Dimas menjawab soal 75 benar. Ya, berarti konstan tadi adalah 75 bagi 80 sama dengan 0,93 gitu. Nah, jadi ini ada akumulasinya juga untuk soal benar skor 4, soal mudahnya 2, soal sedangnya 3, soal sulitnya 4. Jadi menilai karakteristik setiap soal, itu soal mudah itu lebih dari 70%, soal sedang itu lebih dari 30% sampai 70%, soal sulit kurang dari 30%. Mungkin kalian agak bingung yang ngelihat angka-angka ini, maksudnya gimana sih Kak? Gitu kan, masih bingung banget. Nah, contohnya yang tadi udah aku jelasin aja gitu. Jadi misalnya dilihat dari satu kelas itu, yang ngejawab satu soal itu benar tuh ada berapa orang sih gitu. Kalau misalnya lebih dari jumlah kuotanya, kuota peserta yang datang hari itu gitu kan. Nah, berarti soal itu dianggap mudah. Kalau misalnya yang jawab itu cuma sedikit, berarti yang menjawab itu sedikit benarnya maksudnya, nah itu berarti ya soal itu dianggap sulit kayak gitu. Nah, strategi menghadapi SBMPTN gitu. Di sini ada kata-kata mutiara gitu yang bisa kalian baca di sini. Ada orang pintar akan kalah dengan orang yang mempunyai strategi. Nah, sering banget dari teman-teman nih ngerasa, Kak, aku tuh nggak pinter, Kak, aku tuh biasa-biasa aja di sekolah. Kayaknya aku nggak punya harapan deh buat masuk PTN. Nah, mindset itu yang udah salah dari awal gitu menurutku. Jadi, kalian tuh jangan insecure duluan, jangan ngerasa kalian tuh nggak mampu, nggak bisa, nggak pintar. Semua orang itu sebenarnya tuh pintar gitu. Hanya saja siapa sih yang mau bersungguh-sungguh belajar, siapa sih yang mau sungguh-sungguh buat rajin gitu untuk menghadapi ujian yang sesungguhnya, dan siapa sih yang bisa memanfaatkan strateginya dengan baik, yang bisa melakukan strategi-strategi belajarnya dengan baik gitu. Jadi nggak ada tuh orang yang nggak pintar gitu. Sebenarnya kalian bisa, semuanya punya potensi gitu. Yang penting kalian mau bersungguh-sungguh untuk usahanya dan punya strategi yang maksimal kayak gitu. Nah, ini biasanya jadi masalah buat kalian ya kan. Pastinya kalian ngerasa bingung, ngerasa ya di time manajemennya sulit, kurang percaya diri, terus materi UTBK tuh pasti kalian nganggapnya sulit gitu. Terus kayak nggak terbiasa mengerjakan soal HOTS gitu kan. Nah, bingung-bingung inilah biasanya yang sering kalian rasain, kayak apalagi yang masih kelas, mungkin kelas 1, kelas 2 gitu kan. Ntar lah kan aku masih lama kok gitu kan. Buat persiapannya, sekarang aja dulu aku fokus aja dulu. Lagian aku banyak juga kok kegiatan di sekolah, ya OSIS lah, ya ekstrakurikuler lah gitu. Terus aku ikut les-les kayak mungkin renang atau apapun itu gitu kan. Nah, kalian tuh jangan kayak meremehkan gitu loh, karena untuk masuk PTN itu apa ya, adalah kunci gitu menuju masa depan kalian. Kalian mau kemana sih arahnya gitu. Kalau misalnya nggak dipersiapin dari sekarang, kalian yang akan nyesal sendiri gitu. Karena tingkat pengangguran aja tuh banyak banget kan, semakin hari tuh semakin meningkat. Belum lagi itu yang masih lulusan kuliah lo masih agak sulit gitu kan, apalagi yang mungkin masih lulusan SMA gitu. Yang lulusan SMK pun mungkin banyak yang sudah bekerja, tapi biasanya bekerjanya di pabrik gitu. Dan apa ya, nggak banyak yang nggak sedikit juga yang sisanya tuh menganggur gitu. Jadi sayang banget nih kalau misalnya kalian nggak mulai dipikirkan dari sekarang untuk persiapan PTN-nya kayak gitu. Jadi mungkin masih bingung yang kelas 1 sama kelas 2, terus yang kelas 3 nih bingung karena wah Kak, udah bentar lagi nih Kak gitu kan, apa aku masih punya kesempatan gitu kan. Tenang aja, masih ada kesempatan. Yang penting
niat dalam diri kalian dan usaha kalian. Gitu. Pokoknya jangan bingung-bingung, mulai di set yang tadi aku bilang time managementnya, gitu supaya kalian bisa lebih prepare lagi gitu. Terus juga itu sebenarnya sih kayak jadi pilihan sih buat kalian. Kalian mau capek-capek di nanti atau capek-capek di sekarang gitu. Jadi ya itu pilihan buat kalian gitu. Nah terus juga time managementnya, Kak gimana sih ngatur time managementnya? Aku bingung banget, pokoknya bingung gitu kan. Nah tenang aja, kalian tuh bisa kok ngatur waktunya. Pokoknya kayak disediain aja. Misalnya aku mau belajar buat SBMPTN, kasih waktu deh berapa menit gitu buat belajar. Terus misalnya buat main aku berapa jam ya kayak gitu-gitu. Jadi setidaknya dalam satu hari itu ada waktu kalian buat belajar gitu. Entah itu mungkin ngeliat-ngeliat doang gitu kayak apa sih soalnya, atau mungkin lihat-lihat doang cara menjawabnya seperti apa kayak gitu. Yang pasti luangin waktu kalian buat belajar gitu. Terus juga gini sih, menurut aku kalau misalnya untuk time management, apalagi sekarang ya, kalian kan nggak perlu kegiatan yang keluar-keluar gitu kan, banyak yang aktivitasnya di rumah aja gitu. Nah itu justru yang bisa kalian manfaatkan gitu, selagi kalian masih bisa di rumah aja, walaupun mungkin banyak tugas atau segala macamnya, tapi aku yakin kalian tuh punya kesempatan gitu buat ngisi waktu kalian tuh buat persiapan belajar PTN gitu. Ya, daripada kayak kalian nantinya nyesel gitu kan. Nah, terus kurang percaya diri nih biasanya, kayak yang tadi juga aku kan udah ngomongin ya, kayak kalian tuh ngerasa, aku nggak mampu kak, aku nggak bisa kak, pokoknya susah. Nah, itu justru yang bikin, apa ya, kalian tuh kurang bersemangat nantinya gitu, karena kalian aja tuh nggak percaya sama diri kalian. Padahal kalian tuh punya kesempatan yang sama, kalian bisa melakukan yang terbaik gitu buat persiapan PTN-nya. Terus biasanya materi UTBK sulit. Nah, kalau misalnya kalian ngerasa sulit gitu, pokoknya kalian biasain aja ngerjain latihan soal sebanyak-banyaknya. Kayak yang tadi, kerjain latihan soal itu dengan tingkat yang lebih sulit gitu. Jadi kalau misalnya ngeliat soal ya kan kalian kadang tuh kayak, susah banget sih yang nomor ini, aku lompat-lompat dulu deh yang gampang-gampang gitu. Gak apa-apa sih kayak gitu kalau misalnya pas lagi tes, cuman kalau misalnya lagi di rumah, coba deh analisis dulu, sulitnya tuh di mana. Terus gimana nih supaya kalian tuh bisa menjawab soal itu gitu. Pokoknya cari terus cara. Jangan menyerah pokoknya gitu ya. Terus yang pasti nih, nah tidak terbiasa mengerjakan soal HOTS. Pokoknya biasakan aja terus dengan soal-soal jenis HOTS gitu. Pokoknya banyak dan kalian bisa mengerjakannya. Kapan aja dan di mana aja. Apalagi sekarang kan pokoknya era digital, apa-apa tuh gampang gitu dicari. Jadi tinggal cari aja jenis soal latihannya yang jenisnya HOTS itu seperti apa gitu. Nah, terus kok susah ya Kak? Gimana sih sebenarnya caranya gitu kan? Nah, ini nih cara-caranya. Bisa kalian catat ya, yang pasti perbanyak latihan soal gitu. Latihan soal terus, pokoknya yang rajin deh, jangan males, jangan mager gitu kan. Apalagi mungkin kalian males Kak kalau misalnya buka-buka buku lagi. Udah pakai aja di gadget kalian gitu, buka-buka latihan soalnya kayak gimana sih gitu. Kan sekarang udah gampang gitu ya, apa-apa serba gampang, apa-apa serba digital gitu. Jadi kalian lagi di luar pun, lagi main sama teman pun, kalian bisa akses nih buat latihan soalnya itu seperti apa. Bahkan lagi nongkrong-nongkrong sama teman, bisa banget nih sekalian kalian kayak bahas gitu sama teman-temannya. Ayo kita bahas ya tentang latihan soal ini, aku masih belum paham, kayak gitu-gitu bisa sharing-sharing sama teman-temannya. Terus juga di sini perbanyak tryout gitu. Ikut-ikut deh pokoknya tryout itu, karena di tryout itu kalian bisa langsung tahu skor kalian berapa. Jadi kalau misalnya udah tahu skornya berapa, disesuaikan dengan biasanya tuh ada kayak nilai batasnya gitu buat lolos SBMPTN. Nah itu tuh bisa disesuaikan gitu. Kalau misalnya kalian masih di bawah itu berarti kejar terus tryout-nya gitu. Terus fokus pada maksimal 2 PTN. Jadi kalian hanya bisa memilih 2 PTN aja gitu. Nggak bisa lebih dari itu kalau buat SBMPTN. Terus juga misalnya nanti kalau kalian mau di universitas yang sama Kak gitu, tapi jurusannya beda, boleh gitu. Nah, atau misalnya aku mau beda-beda gitu PTN-nya, oh ya udah nggak apa-apa, tapi jurusannya juga cuma satu aja nih yang bisa diambil. Jadi misalnya mau ngambil UI 1, di Unpad misalnya 1, kayak gitu. Terus juga fokus pada saintek atau soshum. Jadi kalian udah harus tentu ini dari sekarang kalian mau ambil jurusan yang di bidang saintek atau soshum gitu. Kalau SBMPTN itu bisa lintas jurusan. Jadi buat yang misalnya anak IPA boleh kok nanti misalnya mau ngambil hubungan internasional, mau ambil
misalnya ekonomi atau manajemen gitu, tapi nanti kalian lintas jurusan. Jadi kalian harus dipersiapkan nih, mau yang saintek atau soskom gitu. Dan yang pastinya perbanyak doa gitu ya, berdoa itu pasti banget, selalu setiap habis sholat, mungkin yang buat agamanya Islam itu selalu berdoa supaya dilancarkan nantinya, supaya bisa diterima di PTN impiannya. Terus juga yang pastinya jangan pernah ngerasa lelah gitu. Kalian masih muda, kalian punya banyak kesempatan, kejar terus gitu mimpi kalian. Kalau misalnya kalian nanti impiannya ingin jadi dokter kayak gitu, nggak apa-apa. Jangan ngerasa minder, jangan ngerasa ragu, yakin aja gitu. Pasti ada kesempatan buat kalian. Gitu intinya jangan pernah lelah buat belajar. Gitu. Karena usaha kalian yang sekarang adalah yang menentukan masa depan kalian nantinya tuh seperti apa. Gitu. Jangan sampai nanti kalian menyesal karena kemarin-kemarin selalu menunda-nunda waktu belajar, menunda waktu untuk cari tahu tentang PTN gitu. Jadi mendingan capek-capek dari sekarang daripada nanti bingung gitu kan. Terus juga jangan putus asa. Pokoknya jangan pernah menyerah. Ketika menemukan soal-soal yang sulit itu, hadapin aja gitu. Pokoknya cari tahu terus nggak apa-apa misalnya kak tryout aku yang segini skornya segini. Aduh gimana ya? Kalau misalnya sekarang aja tryout-nya segini nilainya, gimana nanti? Pokoknya kalian tuh jangan pernah merasa putus asa. Karena kalian nggak pernah tahu, tiba-tiba di tryout selanjutnya, atau bahkan di hari ujiannya, nilai kalian akan bagus, gitu kan. Gak ada yang pernah tahu. Jadi terus berusaha, terus mencoba aja, gitu ya. Terus juga cek keketatan. Apa sih nih keketatan gitu ya? Nah, apa itu keketatan? Di sini keketatan adalah persentase jumlah peserta yang diterima berbanding jumlah peserta pendaftar. Gitu. Jadi semakin besar persentasenya berarti daya saing rendah. Tapi semakin kecil persentasenya berarti daya saingnya tinggi kayak gitu. Jadi di sini tuh kayak jumlah kuota daya tampung dan peminatnya. Gitu biasanya kuota yang diterima kan sedikit gitu ya. Beda banget nih sama daya tampungnya. Daya untuk peminatnya itu banyak banget, tapi untuk daya tampungnya sedikit gitu. Nah biasanya kan kayak gitu. Jadi benar-benar kalian harus cek banget itu sih gitu. Dan kalian bisa cek itu di websitenya LTMPT tadi. Gitu kalian tinggal buka aja, searching aja univ mana yang mau kalian tuju, sama jurusannya apa. Biasanya di situ ada daya tampung sama peminatnya. Nah di sini ada contoh cara menghitung keketatannya. Misalnya kalian mau tahu. Jadi untuk daya tampung dibagi peminat dikali 100%. Misalnya peminat kedokteran Unpad itu ada 4.650 dan daya tampungnya itu cuma 80. Lihat, bandingannya tuh biasanya kayak gini emang. Sejauh itu gitu. Jadi benar-benar sangat sedikit untuk daya tampungnya. Nah, jadi tinggal dibagi aja 80 dibagi 4.650 gitu. Jadi nanti hasilnya 1,7%. Jadi artinya 1 sampai 2 orang itu mengalahkan 100 pendaftar lainnya. Gitu ya. Jadi keren banget nih kalau misalnya kalian bisa menjadi salah satu orang yang lolos gitu. Nah, apa sih yang perlu kalian pertimbangkan ketika milih kampus? Ini jawabannya. Jadi, kalian lihat di sini akreditasi kampusnya. Apa sih Kak akreditasi kampus itu? Kayak yang sekolah tadi. Jadi ada yang berakreditasi A, B, dan C gitu kan. Nah, akreditasi ini adalah yang menjadi nilai penting gitu dari suatu instansi itu gitu. Seberapa bagus kualitasnya itu dilihat dari akreditasinya gitu. Kalau misalnya A berarti itu bagus ya. Nah, terus kalian juga bisa lihat nih di sini untuk pilihan jurusan dan fakultasnya. Karena mungkin akan berbeda gitu di setiap kampusnya untuk jurusan dan fakultasnya ini. Mungkin nanti nama atau gelarnya berbeda gitu. Misalnya kayak di mana ya? Mungkin kalau misalnya di kampusku di Brawijaya itu kalau misalnya yang sastra itu biasanya jadinya SS gitu, sarjana sastra untuk lulusannya. Tapi kalau misalnya di Unpad itu biasanya Shum atau humaniora gitu. Jadi bisa dilihat juga untuk jurusan itu nanti prospek kerjanya kemana ya kayak gitu. Itu mulai bisa dicari tahu banget dari sekarang kayak gitu. Terus untuk pilihan jurusan dan fakultas ini lihat di mana sih Kak? Bisa lihat di LTMPT atau di website universitas yang mau kalian tuju itu. Itu juga lengkap banget di situ. Kalian bisa lihat untuk jurusannya ada apa aja, untuk fakultasnya ada apa aja, terus biasanya yang dipelajari di jurusan tersebut tuh apa aja sih gitu. Jadi supaya kalian nggak kaget nantinya kalian belajar itu gitu. Karena akan sangat-sangat berbeda dengan masa sekolah gitu. Terus juga dilihat nih biaya studi dan beasiswanya.
biasanya untuk biaya kuliahnya juga itu ada di website universitasnya gitu. Jadi kalian bisa tahu nih, bisa disesuaikan sama sama kalian sendiri gitu. Apakah dengan biaya segitu bisa gitu kuliah di sana atau enggak. Tapi jangan khawatir karena selalu ada kesempatan, selalu ada beasiswa gitu dimanapun. Apalagi kalau misalnya PTN itu ada beasiswa berprestasi. Jadi biasanya itu beasiswa PPA namanya. Nah itu tuh untuk anak-anak yang IPK-nya tuh bagus gitu. Di setiap semesternya selalu bagus, nanti akan ada dana bantuan untuk biaya kuliahnya. Gitu. Tapi tenang aja misalnya kalau misalnya nggak bisa di beasiswa PPA, bisa juga ada beasiswa-beasiswa lain. Ada bidik misi, terus juga ada beasiswa misalnya dari bank gitu, beasiswa juga dari perusahaan-perusahaan kayak beasiswa dari Pertamina kayak gitu-gitu. Jadi biasanya tuh selalu ada kesempatan untuk beasiswa-beasiswa. Gitu. Jadi tenang aja, jangan khawatir. Kalau misalnya kalian niat gitu belajarnya dan kalian gigih dalam belajar, insya Allah selalu ada bantuan gitu untuk pendidikan. Gitu. Terus juga ada kalian bisa cek di situ ada unit kegiatan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan. Ini biasanya penting juga ya karena kalian mungkin kan Kak, aku nggak mau cuma sekedar belajar-belajar aja, aku pengen dong kayak aktif, kayak sekarang nih lagi OSIS gitu kan, aku pengen juga nih bikin-bikin event kayak gini atau segala macamnya. Nah bisa kalian lihat ada UKM-nya gitu, kalau misalnya di PTN biasanya. Nah untuk info-infonya juga bisa kalian lihat di website kampusnya, gitu. Jadi kalian bisa tahu nih seperti apa sih organisasi kemahasiswanya tuh ada apa aja, terus UKM-nya ada apa aja, apakah sesuai dengan minat aku nantinya, apakah bisa aku berkembang di sana gitu, bisa mengembangkan potensi yang aku punya. Nah itu bisa kalian lihat di UKM dan organisasi kemahasiswaannya. Terus juga bisa kalian pertimbangkan juga lingkungan kampusnya. Gimana nih lingkungan kampusnya? Apakah aman atau tidak? Apakah nantinya aku akomodasinya gampang atau enggak gitu. Apalagi misalnya yang mau merantau gitu ya. Dilihat lingkungan kampusnya apakah nanti sesuai gitu kan dengan diri aku sendiri kayak gitu segala macam. Terus perhatikan juga lokasinya. Misalnya lokasinya deket kemana-mana enggak gitu, ke fotokopian gitu kan, saya deket atau enggak gitu. Jadi dilihat gitu lokasinya, apakah nanti yang bisa memudahkan kalian akomodasinya ataupun mobile-nya kalian dari tempat kalian ke kampus kayak gitu-gitu. Terus juga dilihat reputasi alumni kampusnya. Sama kayak yang tadi ya, jadi kalau misalnya sekolah kan dilihat nih alumni-alumninya tuh banyak nggak yang diterima di PTN. Kalau misalnya di sini dilihat prospek kerjanya tuh pada kemana aja sih dari kampus ini rata-rata. Tuh. Nah terus, oke sebelum kesini aku mau juga infoin sama kalian gimana sih caranya pilih jurusan gitu, yang supaya sesuai sama kalian atau enggak kan. Yang pastinya untuk pilih jurusan itu sesuaikan sama passion kalian. Kalau misalnya kalian sekarang ngerasa Kak, aku belum punya nih passion kayak gitu kan. Aku bingung apaan sih Kak passion itu? Yang pasti passion itu adalah ketika kalian mengerjakan itu, kalian selalu merasa termotivasi dan semangat gitu. Kalian nggak pernah bosan menjalaninya. Misalnya kalian sekarang belajar biologi misalnya gitu kan. Aku senang nih biologi karena berkaitan dengan alam gitu-gitu kan, dengan makhluk hidup. Karena aku senang banget dan ketika aku dikasih tugas biologi sama guruku, aku tuh nggak pernah skip. Pokoknya aku selalu ngerjain, mau secapek apapun itu, aku selalu melakukan yang terbaik untuk mengerjakan tugasku. Nah, berarti itulah passion kalian gitu. Nah, jadi mulai cari tahu gitu dari sekarang, apa sih passion kalian, apa sih gitu yang kalian inginkan. Misalnya kalian sekarang seneng ngomong gitu kan, seneng. Mungkin ada yang udah mulai bikin-bikin podcast kayak gitu, atau mungkin ada yang suka presentasi selalu jadi yang utama gitu, jadi speakernya. Nah mungkin disitulah bakat kalian. Nah kalian bisa ambil tentang public speaking, tentang public relation kayak gitu. Misalnya ambil juga ilmu komunikasi. Nah itu yang berkaitan sama bakat kalian kayak gitu. Terus misalnya Kak aku lebih suka kayak desain-desain, bikin poster segala macam. Nah itu kalian tuh bisa mungkin ambil jurusan DKV atau desain komunikasi visual, atau kalian bisa ambil juga yang tentang desain-desain kayak gitu, karena banyak banget kok sekarang untuk jurusan-jurusan yang bisa upgrade potensi kalian gitu, bisa upgrade kemampuan kalian. Nah, terus misalnya kalau jurusan itu
misalnya nih gak diizinin orang tua juga biasanya gitu ya nggak sih, beberapa dari kalian pasti kak aku mau ngambil ini tapi nggak diizinin orang tua gitu kan. Nah tenang aja, kalau misalnya kalian ngerasa kayak gitu, coba kalian tuh buktiin sama orang tua kalian. Orang tua kalian itu mungkin ngerasa tidak mengizinkan kalian di jurusan itu karena nggak tahu prospeknya nanti akan kemana, terus nggak tahu tujuan kalian akan kemana. Misalnya ya anak desain sih yang lebih sering kena nggak diizinin sama orang tuanya ya. Nah misalnya desain gitu kan, ntar orang tua kalian pasti ngomong kayak gini, kayak ngapain sih ngambil jurusan itu, emang nanti mau kerja apa gitu kan. Nah coba deh mulai dari sekarang kasih sama orang tuanya tuh penjelasan gitu, penjelasan detail mengenai jurusan yang kalian inginkan. Jadi waktu itu pernah ada kakak tingkat aku juga yang kayak gitu, dan dia tuh kayak bikin mini presentasi gitu sama orang tuanya. Jadi kayak dibikin aja, misalnya kayak bagian-bagian kecil gitu. Ini loh yang aku mau tuju, nanti prospeknya aku bakalan kerja di sini. Aku bakalan, entah itu mungkin usaha ya, aku bakalan jalan usaha. Kayak gitu. Jadi kalian udah tahu ke depannya kalian mau apa gitu. Ketika orang tua kalian lihat gitu kesungguhan kalian, lihat keyakinan kalian, dan kalian itu ternyata nggak yang apa ya, nggak sekelulus itu gitu loh, yang kalian tahu arah tujuannya, insya Allah orang tua kalian akan mengizinkan selama ngomongnya tuh pelan-pelan, baik-baik, terus sambil bantu orang tua sedikit gitu kan, yang di rumah mungkin sambil bantuin tiba-tiba gitu atau apa gitu. Pokoknya selalu mendengarkan kata orang tua juga, itu menjadi jaminan supaya kalian juga bisa direstuin gitu untuk ngambil jurusan yang kalian inginkan gitu. Biasanya hambatannya itu sih lebih ke restu orang tua. Tapi ya kalian harus yakin gitu, dan kalian harus komitmen sama diri kalian sendiri kalau misalnya kalian tuh bisa gitu buat menjalankan jurusan itu, buat kuliah di jurusan itu. Terus ada lagi nih stepnya kalau misalnya kalian masih ragu-ragu, gimana sih kak, aku masih kayak nggak tahu minat dan bakat aku tuh kemana. Kalian bisa coba ikut kayak tes minat bakat gitu kan. Kalau misalnya tes minat bakat itu memang apa ya, lebih nanti tuh kayak ada sistem gitu, pertanyaannya tuh benar-benar berdasarkan sistem, terus nanti dilihat dianalisis dari jawaban-jawaban kalian, kemampuan kalian ini nanti akan kemana, nanti akan ada penjabarannya detail gitu. Kalau misalnya kebetulan di ruang guru sendiri itu juga ada tes minat bakat, nanti kalau misalnya mau tahu infonya segala macamnya bisa hubungin aku, jadi supaya kalian tahu kemana sih arah kalian ke depannya kayak gitu. Nah, di sini nih ada kata-kata mutiara lagi yang bisa menjadi penyemangat buat kalian. Jadi, tidak ada yang namanya keajaiban, semua harus diperjuangkan gitu ya. Jadi, pokoknya jangan pernah lelah, jangan pernah mudah menyerah gitu, selama kalian masih bisa berjuang, selama kalian yakin dengan pilihan kalian, dengan cita-cita kalian, dengan impian kalian, pasti akan ada keajaiban-keajaiban yang muncul gitu. Aja sih dari aku, semangat terus buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang, yang sekarang lagi mungkin masih bingung gitu kan untuk pilihan PTN-nya, untuk tujuan kedepannya gitu. Apa ya, dari diri kalian sendiri gitu yang bisa memotivasi diri kalian gitu. Terus juga yang pastinya dunia kampus dengan dunia SMA itu sangat-sangat berbeda gitu. Kalian akan mendapatkan materi-materi yang lebih detail, materi-materi yang lebih menjurus gitu, dan disitulah kalian akan mengetahui potensi diri kalian itu ada di mana gitu. Karena kalau saya SMA kan mungkin lebih, walaupun ada saintek, ada sosum, tapi lebih random gitu ya, maksudnya pelajarannya banyak banget gitu, tapi kadang nggak spesifik gitu. Tapi kalau misalnya di perkuliahan itu sangat spesifik, dan kalian akan bertemu dengan banyak orang dengan berbagai karakter, apalagi yang mau merantau gitu ya, akan bertemu dengan orang-orang dari berbagai suku, dan itu yang bisa membangun diri kalian sendiri gitu. Kalian bisa di situ tahu potensi kalian apa, di situ kalian bisa benar-benar tahu seperti apa culture dari daerah-daerah lain gitu, dan di situ kalian bisa belajar untuk menghargai satu sama lain. Materi dari aku itu aja, itu aja yang bisa aku sampaikan. Sekarang aku akan kembali kepada Henny. Sebelum saya melempar pertanyaan ke peserta, ini saya ada sedikit pertanyaan Kak. Oke. Ini sebenarnya
pertanyaanku ini mungkin mewakili seluruh panitia di sini. Pertanyaanku itu sebenarnya apa sih Kak pentingnya kuliah? Kenapa kita harus kuliah Kak? Oke. Langsung aku jawab aja ya. Silakan. Gitu. Mungkin banyak ya dari kalian tuh yang ngerasa kayak apa sih Kak gitu. Toh nanti juga ujungnya kita bekerja gitu kan. Toh nanti juga ujung-ujungnya kita tuh ya udah bakalan kerja cari uang gitu. Terus buat apa lagi gitu kita belajar. Nah, kenapa sih penting banget kalau menurut aku kenapa kita penting banget buat kuliah? Soalnya dengan kuliah itu selain kita menambah ilmu dan wawasan kita juga akan semakin mengembangkan tentang diri kita gitu. Maksudnya kayak minat kita, potensi diri kita gitu kan. Karena mungkin kalau misalnya kita bekerja, kalau lulusan SMA itu biasanya tuh ya udah hanya menjadi buruh pabrik gitu kan. Nah, di situ kalian akan bekerja sangat keras gitu dengan fisik, menggunakan fisik juga segala macam gitu. Tapi kalau misalnya kalian kuliah, kalian akan lebih, menurut aku tuh lebih ada value-nya gitu, lebih ada nilainya dari diri kalian karena kalian tuh di situ berilmu, kalian menambah wawasan kalian bertemu orang banyak, kalian lebih tahu lagi detail tentang bidang yang mau kalian tekuni itu gitu kan. Jadi benar-benar kalian lebih meningkatkan lagi kualitas diri kalian gitu. Karena namanya nanti kita bekerja gitu ya, kita kan juga kuliah tuh sebenarnya bukan cuma hanya untuk bekerja dan cari uang aja, tapi untuk lebih meningkatkan kualitas diri kita gitu. Kalian juga nantinya tuh akan sangat berbeda. Pokoknya feels-nya antara SMA dan kuliah tuh beda banget gitu, antara langsung kerja atau misalnya kuliah dulu itu juga beda banget gitu. Jadi benar-benar menurut aku tuh penting banget gitu. Karena yang namanya ilmu ya akan terus dibawa gitu kan sampai mati gitu. Yang amalan kita yang akan terus kita bawa itu adalah ilmu gitu kan. Ilmu itu akan terus kita bawa. Jadi menurut aku jangan pernah belajar gitu, apapun itu yang ada di sekitar kalian pun itu bisa dijadikan untuk pembelajaran gitu. Kalian bertemu dengan orang-orang baru, kalian bertemu dengan orang-orang yang beda budaya sama kalian, itu juga proses pembelajaran gitu buat kalian. Jadi kalau misalnya di kampus kan nanti orangnya tuh beda-beda, terus juga kalian akan bertemu dengan suku macam-macam gitu, terus juga kalian akan bertemu dengan dosen itu beda sama guru, akan sangat berbeda gitu. Jadi kualitas dari diri kalian itu akan semakin bertambah. Jadi apalagi misalnya kalian yang mungkin mau lebih spesifik bidang pekerjaannya, kayak mungkin mau jadi dokter, mungkin mau jadi engineer, mau jadi mekanik kayak gitu, itu akan lebih lebih fokus gitu. Kalian lebih tahu detail tentang bidang tersebut, kalian bisa lebih mengembangkan diri kalian dan bisa lebih dari orang lain. Kayak gitu. Gitu sih. Ya Kak, ini ada pertanyaan awal tadi dari Musalda Akbar yang tadi pertanyaan pertama ada Musalda Akbar Kak. Jadi kalau bisa baca saya Kak. Assalamualaikum Kak, saya Musalda Akbar dari Kabupaten Morowali. Izin, apa saja indikator dalam menentukan urutan prodi dalam pendaftaran SNMPTN atau SBMPTN? Silakan dijawab Kak. Oke. Jadi untuk Morowali di sini biasanya indikatornya itu dilihat gitu dari kayak tadi aku bilang ada daya tampung dan jumlah peminatnya gitu. Jadi dilihat berapa banyak sih daya tampung dan jumlah peminatnya gitu. Terus kamu dilihat juga kamu tuh mengambilnya soshum atau saintek dan kamu tuh asalnya jurusannya tuh soshum atau saintek gitu. Jadi dilihat itu juga dan lebih kalau misalnya PTN tadi udah aku bilang ya, itu tuh lebih ke dilihat juga dari sekolahnya. Seperti apa sih sekolahnya, akreditasinya, gak cuman itu. Dilihat juga untuk biasanya nih lulusannya ini yang ngambil jurusan ini tuh ada berapa banyak sih gitu. Itu juga biasanya menjadi penilaian. Terus juga kalau misalnya SBMPTN, pokoknya sih menurut aku tuh lebih ke lihat dulu daya tampung dan jumlah peminatnya, terus juga asal jurusan kamu apa gitu. Terus dilihat yang akreditasi dari univ dan jurusan itu juga gitu. Biasanya sih lebih ke kayak gitu. Dilihat akreditasinya juga lebih bagus yang mana, lebih banyak peminat yang mana, lebih banyak daya tampung yang mana. Gitu sih. Oh kita. Boleh ditanyain lagi kalau misalnya masih bingung.
Selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Aksa Alfandi. Selamat siang Kak, saya mau tanya untuk biaya kedokteran di kampus Kakak itu berapa? Mungkin dia mau masuk kedokteran, fakultas kedokteran di kampus Kakak. Mau masuk kedokteran Brawijaya ya. Ya, Aku nggak tahu sih detail harganya. Kalau misalnya kedokteran itu cuman biasanya relatif memang lebih tinggi ya. Bisa nyampe ada yang belasan juta, ada yang puluhan juta gitu. Biasanya dilihat juga ada kalau di PTN itu ada kelas internasional dan non internasional. Jadi biasanya kalau yang internasional itu biayanya jauh lebih mahal daripada yang non internasional gitu. Terus bisa kamu cek aja di website Brawijayanya juga gitu atau di PTN-PTN lain gitu supaya menjadi perbandingan gitu antara biayanya yang di Universitas mungkin Brawijaya atau dengan yang lain gitu. Itu sih. untuk websitenya Kak kalau tidak salah ub.ac.id ya Kak? Iya betul sekali, Ya. betul. Bisa dicek Jadi di website. Aksa boleh dicek di ub.ac.id. Oke. Makasih Hengki. Iya Kak. Terus ini Kak ada pertanyaan dari Nur Anissa. Assalamualaikum Kak, saya Nur Anissa dari SMA 3 Poso. Tuan rumah nih Kak. Waduh. Saya ingin bertanya Kak, apa aja sih yang dipelajari di jurusan teknologi informasi? Oke. Kebetulan aku bukan anak itu ya. Bukan anak jurusan itu, jadi sebenarnya aku kurang tahu juga sih gitu. Kalau misalnya sekarang ini jurusan sistem informasi ini tuh lagi digandrungi sih sama lulusan-lulusan SMA. Emang banyak banget yang mau ke sana minatnya. Karena mungkin berkaitan dengan IT gitu kan, dengan program. Jadi nanti lebih ke banyak prakteknya sih, banyak prakteknya untuk membuat suatu program-program juga, terus yang berkaitan dengan segala informasi dan komunikasi kayak gitu. Bisa kamu cek juga sih di websitenya. Biasanya kalau di website PTN itu, aku tuh dulu pas sebelum ikutan SBM juga aku lihat, sebelum ikutan SBM sama PTN aku lihat dulu mereka ini mempelajari mata kuliah apa aja ya gitu. Jadi kamu bisa mulai googling sekarang, juga cari tahu misalnya mempelajari tentang sistem program ini gitu kan. Nah, kamu tinggal buka aja seperti apa tuh sistemnya gitu. Seperti apa sih yang dipelajari gitu sih. Lebih banyak mulai banyak cari tahu aja sih dari sekarang. Gitu. Semoga terjawab walaupun agak kurang terjawab ya, maaf. Karena aku bukan jurusan itu. Oke Kak. Iya. Terus ini juga Kak ada pertanyaan dari Taufikur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, perkenalkan nama saya Taufik, asal sekolah SMA Negeri 2 Pamunas Selatan. Saya ingin bertanya bagaimana sih caranya kita mengenal kemampuan yang ada dalam diri kita? Terima kasih Kak. Iya. Gimana caranya mengenal dari diri kalian sendiri? Itu dimulai dari apa sih hobi kalian? Gitu. Apa sih yang aktivitas yang sering kalian lakukan secara intensif? Gitu, secara terus-menerus gitu. Terus kalau misalnya kalian masih aku nggak punya hobi kok, hobi aku rebahan doang gitu kan, biasanya main HP rebahan gitu kan. Nah biasanya tuh anak-anak muda tuh kayak gitu. Nah apa ya, mulai cari tahu nih kalian kalau di sekolah tuh senangnya pelajaran apa gitu, senangnya mengerjakan tugas apa yang kalian tuh ngerasa kalian semangat, termotivasi dan ngerasa nggak bosan gitu mempelajari hal itu. Atau misalnya kalian lebih suka kayak aku tuh senang banget nih kayak dengerin radio, denger apa sih sama musik-musik aku suka banget. Terus kayak aku tuh anak band banget anaknya gitu kan. Itu kalian juga bisa ambil, ada jurusan musik juga gitu. Biasanya pendidikan sih. Jadi nanti bisa mengajar musik atau seni kayak gitu. Terus misalnya kalian suka apa ya? Pokoknya cari hal-hal yang kalian sukain. Kalau misalnya kalian belum tahu itu, coba mulai lihat-lihat yang ada di sekitar kalian atau tanya orang terdekat kalian. Bisa kalian diskusikan sama orang tua atau sama kakak kalian atau sama adik kalian atau sama teman-teman kalian. Tanya biasanya kemampuan aku tuh apa sih gitu. Pasti kan kalian tuh punya tuh teman yang lo tuh jago banget di bidang ini. Kamu tuh jago banget di bidang ini. Kayak gitu-gitu. Misalnya Hengki nih jago banget nih kalau misalnya memimpin atau misalnya bisa banget nih mengkoordinir teman-teman gitu. Nah, berarti di situ Hengki punya jiwa leadership gitu. Nah, di situ Hengki bisa memanage teman-temannya gitu. Berarti kamu juga jago di bidang manajemen kayak gitu. Itu bisa sih hubungkan kayak gitu. Atau bisa juga ikut tes minat bakat gitu. Buat tahu nih kemampuan kalian gitu. Itu sih. Oh ya, sama aku tambahan sih ini agak meloncat dikit tadi untuk yang nanya tentang harga biaya di kedokteran. Itu
Jadi kalau misalnya untuk biaya perkuliahan itu ada tingkatannya, ada UKT namanya. Itu UKT itu dilihat dari kemampuan siswa gitu. Misalnya dari ekonomi keluarganya. Jadi dilihat dari ekonomi siswa, apakah dia di UKT tingkat 1, 2, 3, 4 gitu. Biasanya di situ ada harga yang memang kalau misalnya 4 itu biasanya lebih tinggi atau lebih rendah kayak gitu. Jadi bisa dilihat ada tingkatan-tingkatannya, ada UKT. Oh, seperti Dan yang dijawab Kak Devina ini ya Kak? Ada Kak Devina menjawab iya, betul UKT sekali. 3, UKT 4, Iya, UKT iya, 5 iya. gitu. Nah, itu dia dilihat gitu dari kemampuan perekonomiannya. Kalau misalnya UKT itu biasanya 1 tahun itu sama, 1 tahun, 1 semester itu misalnya sama harganya segitu. Jadi nggak Oh, berubah-berubah. uang kuliah tunggal ya Kak? Betul sekali itu. Oke, ada lagi yang ditanyain? Ini ada Kak dari Nafisah Diva. Assalamualaikum Kak, gimana caranya nentuin jurusan yang cocok dengan diri kita? Oke, Kayaknya agak nyambung-nyambung dengan pertanyaan agak tadi Kak. nyambung-nyambung sama yang potensi Iya yang Kak? tadi ya. Iya, jadi itu sih pokoknya intinya cari mulai dari yang hobi dulu apa gitu kan, terus atau mungkin dilihat dari pelajarannya kamu lebih menonjol di bidang apa gitu, misalnya matematika lebih bagus, ya udah gitu difokusin. Kalau misalnya kamu suka matematika, matematika tuh luas ya, jadi nggak cuma misalnya kamu ambil ilmu matematika aja untuk pendidikan matematika, kamu bisa ambil informatika juga nyambung, di bidang IT juga nyambung, di bidang Aktuaria pertanian juga nyambung. iya nyambung, pertanian nyambung, pokoknya luas banget gitu. Di teknik juga bisa. Jadi mulai cari tahu jurusan-jurusan itu. Jadi sebenarnya jurusan itu tuh apa ya? Lebih membahas tentang bidang apa sih gitu. Jadi kamu tuh bisa bisa mulai persiapan nih dari sekarang. Oh, itu tuh yang sesuai sama aku gitu, yang sesuai sama yang aku mau. Karena jangan sampai kalian ngerasa nantinya aku nggak sesuai sama passion aku gitu. Sayang banget gitu kan. Jadi coba deh belajar buat apa ya, gali kemampuan dan potensi diri kalian dari sekarang gitu. Aku yakin kalian tuh punya kemampuan karena setiap orang tuh pasti punya potensi gitu kan, beda-beda, dan kalian tuh pasti bisa gitu kok untuk menentukan pilihan kalian sendiri. Gitu. Ada lagi Hengki yang mau Oke. Karena ini waktunya tinggal 15 menit dan masih ada 25%, kayaknya saya langkah-langkah untuk pertanyaannya Kak. Kalau yang misalnya sudah agak sama-sama, jadi saya skip juga. Oke. Oke. Ini Kak, ada yang mau bertanya dari Muhammad Kudri Perdana. Assalamualaikum Kak, menurut Kakak untuk saat ini dan kedepannya, jurusan atau prodi yang memiliki peluang kerja atau paling dicari apa Kak? Kalau yang paling dicari itu biasanya sih kalau pada umumnya ya pasti itu lebih ke bidang ekonomi sih. Yang jurusan kayak ekonomi, manajemen, itu tuh banyak banget gitu yang nanti prospeknya emang lebih ke perusahaan kayak gitu. Itu sih sama kayak aku tadi juga gitu. Karena kalau misalnya bidang-bidang itu kan membutuhkan ketelitian gitu, ketelitian dan kecermatan. Jadi memang sangat dibutuhkan gitu. Terus juga untuk jurusan sekarang sih yang lebih hype juga tuh kayak sistem informasi kayak gitu gitu, sistem informatika itu tuh lebih lebih dicari juga sih karena memang lebih karena kita kan lebih ke apa ya, sekarang udah serba digital, apa-apa tuh serba digital, online kayak gitu kan. Jadi memang sangat butuh sekali jurusan-jurusan yang memang berkaitan dengan IT. Itu sih menurut aku. Selain di bidang kesehatan juga ya, kesehatan juga tuh masih menjadi favorit gitu karena gak tau ya, teman-teman banyak sekali gitu yang bercita-cita ingin jadi dokter, ingin jadi perawat, ingin kerja di rumah sakit, ya gitu. Itu masih menjadi favorit juga sih kalau misalnya di untuk pilihan jurusan gitu. Itu sih dari aku. Sudah terjawab ya? Oh oke Kak. Ini Kak dari Musalda Akbar lagi, ada lagi satu pertanyaan Kak. Dia bertanya, apakah passing grade itu adalah tolak ukur yang akurat untuk memprediksi persaingan calon mahasiswa? Iya, biasanya iya sih. Jadi tolak ukur banget sih gitu. Jadi dilihat nih, memang kan apa-apa tuh kan pasti ada passing grade-nya gitu supaya ya tahu batas batas biasanya yang diterima itu dengan skor berapa banyak sih gitu. Tapi memang setiap tahunnya untuk passing grade itu berbeda-beda. Jadi kalau bisa kalian selalu update gitu untuk passing grade-nya. Karena mungkin di tahun sebelumnya passing grade-nya sekian, tapi di tahun ini mungkin berbeda gitu kan. Nah itu fungsinya nanti kalian ikutan kayak tryout gitu-gitu. Jadi supaya kalian tahu apakah nilai kalian sudah pas belum sama passing grade atau enggak kayak gitu. Kak, saya Kak,
Oh, ini ada yang mau bertanya langsung. Siapa nih? Boleh. Oke. Begini Kak, mau Apa minta namanya? Namanya dulu. Alfiana Kumala. Oh iya, halo. Yang mana Jadi nih, gini Kak, mau minta solusinya nih, mau minta Iya. solusi. Jadi orang tua kita tuh pengennya kita tuh masuk di jurusan kedokteran gitu, kedokteran. Hmm. Dan sebenarnya kita tuh emang pengen sih masuk kedokteran. Siapa sih yang nggak pengen masuk di dunia kedokteran? Iya, betul. Hanya saja basicnya kita tuh kayak di ilmu komunikasi, public relation gitu. Solusinya dong Kak, makasih. Iya, sama-sama. Nah, iya ini sering banget sih. Jadi kendalanya adalah bagaimana caranya berdiskusi dengan orang tua gitu kan supaya orang tua mengizinkan apa yang kita inginkan. Tapi dilihat lagi dari De Alfiananya sendiri, kamu minatnya tuh lebih kemana? Apakah memang kamu senang juga di bidang kedokteran atau tidak? Gitu. Terus apakah kamu yakin kamu mampu di bidang kedokteran atau tidak? Atau ya kamu lebih senang sama pilihan kamu yang tadi lebih ke komunikasi gitu. Caranya gimana ngobrol sama orang tua? Kamu bisa mulai jelaskan nih sama orang tua kamu prospek kerjanya untuk bidang komunikasi kesini loh gitu. Jadi kayak diomongin baik-baik dulu gitu kan, lebih diajak ngobrol benar-benar pelan-pelan banget gitu. Kamu bilang sebenarnya aku maunya kesini sih gitu. Terus aku udah mulai cari tahu juga nih, browsing-browsing di internet kalau misalnya untuk prospek kerjanya bisa kesini sini. Apalagi kalau ilmu komunikasi itu luas banget, bisa kemana aja juga sih gitu. Nggak cuma sekadar yang apa ya udah jadi misalnya jadi MC doang, enggak kayak gitu, tapi bisa luas banget gitu. Kalau ilmu komunikasi itu bisa di mana-mana, bisa juga kerja di perusahaan gitu. Jadi selalu ada kesempatan gitu. Yang penting kamu selama kuliahnya itu komitmen dan sungguh-sungguh gitu. Insya Allah pasti bisa gitu, ada jalan untuk prospek kerjanya. Dan namanya di perkuliahan itu adalah membangun koneksi juga. Jadi nanti kan kamu ketemu nih sama banyak-banyak teman gitu kan, yang dari luar daerah kamu, dari mana-mana segala macam. Itu bisa menjadi koneksi buat kamu nantinya. Kamu misalnya kayak aktif juga nanti di perkuliahannya, ikut kegiatannya gitu kan, ikut kegiatan mahasiswa segala macam. Nanti kamu bisa gitu membangun relasi sama teman-teman kamu, nantinya bisa membantu kamu malah untuk di pekerjaan kamu, gitu kan. Jadi yang penting diomongin dulu baik-baik, pelan-pelan sama orang tuanya, terus yakinin untuk prospeknya nanti seperti apa, kayak gimana, dan kasih tahu tujuan kamu tuh apa, gitu. Tujuan kamu ngambil jurusan ini tuh kamu mau ngapain sih? Gitu. Karena kan kadang orang tua bilangnya gitu ya, kamu mau jadi apa ngambil jurusan ini, gitu kan? Ya mending yang jelas-jelas aja lah, gitu. Nah jelasin sama mereka kalau ada kok yang mau nerima di jurusan ini, gitu. Dan aku yakin aku bisa. Makasih Kak. Sama-sama, semoga terjawab ya, Alfiana. Semangat terus ya. Semoga orang tuanya mengizinkan. Amin. Ya. Jadi kalau untuk peserta yang ingin mau bertanya secara langsung, boleh raise hand karena kami akan mengutamakan yang bertanya secara langsung. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Aroyani Estini. Assalamualaikum Kak, saya Aroyani Estining Tias dari SMA Negeri 1 Poso mau bertanya mengenai sistem portofolio yang ada di SBMPTN. Apakah pengajuan portofolio diadakan setelah lulus tes atau pada saat tes, khususnya DKV, desain komunikasi visual? Oh, oke. Ya. Untuk portofolio, aku sebelumnya juga pernah kan ngambil tuh seni rupa, dan di situ ada syarat untuk portofolio. Kalau misalnya untuk portofolio itu biasanya dilakukan saat, jadi mereka gini, nanti tuh ada tes tertulis gitu kan, itu biasanya setelah tes tertulis gitu, biasanya nanti ada tes lagi gitu. Tesnya itu nanti datang langsung ke kampusnya terus tes gitu, tapi aku masih belum update lagi sih kalau misalnya sekarang gimana. Kalau aku dulu kayak gitu, jadi aku ada tes lagi gitu untuk penyerahan portofolionya. Cuman kalau misalnya yang SNMPTN undangan itu biasanya menyerahkan dulu sih untuk portofolionya gitu supaya bisa diseleksi gitu untuk portofolionya. Kalau misalnya undangan. Jadi sekalian nanti kan dari sekolah, pokoknya kamu sering-sering komunikasi sama guru BK-nya, tanya apa aja sih sebenarnya dibutuhin gitu kan untuk berkas-berkasnya. Biasanya nanti guru BK kamu tuh kayak minta gitu berkas-berkas detailnya. Kalau misalnya ada sertifikat kejuaraan, ada portofolio karya kamu, desain kamu, itu juga dilengkapi, dikasih. Gitu. Biasanya dibutuhin kalau misalnya sampai TN itu dari jauh-jauh hari kayak gitu. Kalau misalnya SBM tuh biasanya nanti ada tahapannya lagi setelah tes gitu. Tapi nanti tetap dicek-cek lagi ya gitu, takutnya nanti ada perubahan atau
perbedaan kayak gitu. Biasanya kalau untuk portofolio kayak gitu. Gitu. Makasih ya, semoga terjawab. Sudah, Hengki. Oke Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, Nadia Vega. Gitu. Terus udah mulai bingung. Nadia Vega. Oh, ini Kak, ada pertanyaan dari Nadia Vega. Namaku Nadia Vega dari SMA Negeri 2 Kasimbar, Kabupaten Parigi Mutong. Gimana sih Kak, misalkan akreditas sekolah hanya di B, tapi kita mau ambil PTN yang akreditasnya lebih tinggi, misalkan UI dan UGM. Gak apa-apa sih menurut aku, gak masalah. Karena kan tadi kan udah aku jelasin juga ya, ada berapa persennya kriteria buat diterima gitu kan di kampus tersebut kalau misalnya akreditasi sekolahnya tuh B gitu. Tadi kalau misalnya kamu nyimak, aku udah nyatet ya di situ ada berapa persen. Nah, tapi gak jadi masalah gitu. Pokoknya kamu tetap fokus aja sama nilai-nilai kamu di sekolah. Nah, kalau misalnya untuk akreditasi sekolah yang B itu diterima di PTN-nya itu sekitar 25% gitu kuotanya. Jadi gak apa-apa, gak masalah. Kamu harus perbaikin aja gitu nilai kamu. Kalau misalnya kamu ngerasa di sekolah kamu akreditasinya B, ya kamu harus ditambahin juga. Mungkin sekarang masih ada kesempatan gitu buat ikut-ikutan lomba. Kalau misalnya ada, itu juga bisa dilampirin nantinya. Gitu. Jadi itu bisa menjadi tambahan poin plus buat kamu. Dan kalau bisa, rapotnya tuh juga banyak yang 90 gitu. Jadi itu juga akan dilihat gitu untuk tingkat prioritasnya. Gitu ya. Oke Kak. Terus ini juga ada yang terlewat Kak pertanyaannya dari Trio Adi Pamungkas. Assalamualaikum Kak, saya Trio Adi Pamungkas dari Banawa. Mau bertanya, kalau udah nggak lulus tes SNMPTN, apakah bisa masuk tes lagi? Sorry, kalau SNMPTN kan undangan. Ya. Nah, mungkin maksud dia SBM kali ya? Ya, SBM atau mungkin tahun depan atau bagaimana? Gap year atau? Oke, ya. Untuk Trio Adi Pamungkas boleh bisa bertanya langsung supaya lebih jelas nanti. Iya, ini maksudnya SBMPTN kah? Atau gap year atau bagaimana? Nah, ini nih, Trio Adi Pamungkas. Boleh di-unmute? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maksud saya itu SBMPTN. Oh, SBMPTN. Iya. Kalau misalnya nggak lolos ya? Oh, nggak lolos. Masih ada UM sih, ujian mandiri gitu. Kalau misalnya mau, tapi kalau UM itu hanya terbatas beberapa PTN saja, tidak semuanya mengadakan UM. Dan biasanya jadwalnya pun beda-beda gitu. Nah, jadi kalau misalnya kamu nggak lolos, ya udah bisa UM atau di kamu harus rela untuk nggak ikut dulu gitu. Jadi misalnya gap year gitu nggak apa-apa. Nanti ikutan lagi di tahun depan itu bisa gitu. Atau kamu mau coba-coba yang lain juga bisa gitu. Jadi nanti bisa coba juga ada sekolah kedinasan biasanya kan gitu. Terus juga coba-coba aja, biasanya ada jalur-jalur lain gitu dari universitas tertentu gitu. Tapi kalau bisa ya dimaksimalkan dari sekarang untuk bisa lolos SBMPTN dengan strategi-strategi yang udah tadi aku kasih gitu ya Trio, semoga terjawab. Makasih Kak. Sama-sama. Ini mungkin ada yang masih bingung Kak. Ini Alfiana Umala, dia bertanya, Kak bisa gak sih dalam satu univ itu daftar 2 atau lebih jurusan? Kalau bisa kira-kira minimalnya berapa jurusan atau enggak terbatas? Tadi yang udah aku bilang juga, itu kalau misalnya PTN itu maksimal 2 PTN yang berbeda ya. Saya berbeda, jadi kamu cuma bisa ambil satu jurusan gitu. Jadi 2 jurusan, 2 PTN gitu ya. Memang sangat terbatas banget nih kalau misalnya yang buat SBMPTN. Terus kalau misalnya kamu mau di satu universitas yang sama, itu juga bisa, tapi nanti 2 jurusannya beda. Gitu ya. Maksimal 2. Ada pertanyaan dari Rosa Yuliana. Assalamualaikum, saya mau bertanya Kak. Saya Rosa dari SMA Negeri 2 Kasimbar Kak. Kalau boleh tahu kita tuh bagus ambil jurusan apa ya supaya pas lulus kuliahnya langsung dapat kerja. Oke.
Mungkin maksudnya yang prospek kerjanya luas, Kak. Sebenarnya sih ya apa ya, kalau misalnya kamu lebih nyari prospek kerja gitu, saya sih jurusan-jurusan yang kayak memang lebih ke manajemen gitu atau komunikasi. Tapi memang tidak ada yang bisa menjamin kamu langsung bisa diterima atau tidaknya gitu. Itu memang dilihat lagi dari gimana nih kamu selama kuliah gitu. Apakah kamu memang bagus nilainya, tapi kan gak cuma nilai aja. Dilihat juga kamu punya kemampuan apa sih, skill kamu di jurusan itu tuh udah sampai mana gitu. Apakah kamu memang benar-benar bisa memanfaatkan skill kamu itu atau tidak gitu kan. Jadi tergantung sih jurusan apa aja sebenarnya punya potensi yang sama, bisa diterima cepat gitu, cuman ada juga yang enggak karena setiap orang punya prosesnya masing-masing untuk dalam bekerja gitu ya. Jadi nggak selalu sama, nggak selalu misalnya habis lulus kuliah langsung kerja juga nggak selalu gitu, karena memang persaingan kita sekarang ini dalam dunia kerja memang sangat apa ya, selektif banget gitu. Jadi yang penting tingkatin skill kalian, kemampuan kalian. Misalnya kalian punya keahlian lain gitu selain di bidang jurusan kalian, juga itu bisa menjadi poin plus buat diri kalian gitu. Entah itu skillnya di yang kayak public speaking, leadership, atau mungkin skill-skill lainnya gitu, itu yang bisa kalian kembangkan selama kuliah, yang bisa menambah poin plus buat bekerja kayak gitu. Jadi pertanyaannya, soalnya nih, sorry suaranya. Jadi Dehengki mau masuk jurusan kedokteran gitu ya. Tapi Dehengki ini sekolahnya tuh jurusannya IPS. Apa yang harus Dehengki lakukan? Oke, udah ada yang jawab nih. Linjur Lintas katanya. jurusan. Ya betul. Jawabannya lintas jurusan. Jadi nanti ambil buat SBMPTN-nya Saintek gitu ya. Oke. Wih, bener semua pertanyaan. Paling cepet aja deh. Nadia Anggraini dari Man Morowali. Oke. Selanjutnya Kak, pertanyaan kedua. Oke, lagi ya. Gampang kok. Apa kepanjangan dari IRT? Aku pilih Nadia Vega. Oke, Nadia Vega. Nadia Vega di sekolah mana? Dari SMA Negeri 2 Kasimbar. Oh, SMA Negeri 2 Kasimbar. Banyak Hengki dan teman-teman dari Semangat Poso dan juga teman-teman dari SMA yang lain, Asman 3 yang sudah mengikuti webinar siang hari ini dengan lancar, dan aku seneng banget di sini teman-teman tuh pada aktif-aktif banget gitu ya. Intinya sih aku pengen kalian tuh benar-benar fokus, benar-benar mulai dipersiapkan dari sekarang gitu. Apa aja tadi strategi yang udah aku sebutin tuh bisa kalian lakuin gitu, supaya kalian bisa maksimal nantinya. Nah, itu bisa lewat jalur SNMPTN undangan atau SNMPTN. Suara aku double-double gitu nggak sih? Iya, agak mantul ya? Tapi masih bisa kedengaran kok, Kak. Oke. Itu sih dari aku, semoga benar-benar kalian tuh bisa mendapatkan manfaatnya kayak gitu ya. Dari apa yang aku sampaikan, dan kalian bisa benar-benar kejar gitu mimpi kalian, cari tahu apa potensi dengan kalian sekarang. Gitu. Sebelumnya aku pengen ngejelasin juga nih tentang program belajar di ruang guru, boleh ya? Nah, di sini aku mau jelasin, kayak yang tadi udah aku bilang kan, kalian harus benar-benar memaksimalkan banget belajar kalian dari sekarang, walaupun kalian mungkin belajarnya dari rumah aja, gitu. Jadi kalau misalnya di ruang guru, juga sekarang tuh ada program pembelajaran, namanya tuh Brand Academy, gitu. Jadi kalau Brand Academy itu ada yang offline dan online. Suara aku mantul terus ya? Masih bisa kedengaran kok, Kak? Masih bisa. Sorry ya. Iya, Kak. Ini dia layanan Brain Academy namanya. Jadi kalau misalnya yang belajar offline, itu kita belajar langsung di tempatnya gitu. Jadi
ini pembelajarannya itu berbasis teknologi. Jadi menggabungkan antara offline dan online. Untuk lokasinya memang sudah ada di beberapa kota, cuma mungkin kalau daerah yang dekat Poso aku masih belum cek lagi ya. Nanti coba aku cek lagi yang terdekat di mana. Terus juga ini, nah ini dia untuk lokasinya. Gitu. Jadi belum ya, berarti agak jauh kalau misalnya di Poso lokasinya. Nah, ini sih kalau misalnya akademi itu kita lebih selain pembelajaran akademik juga ada kelas soft skill, terus juga bisa konsultasi PR dengan tutor, bisa bimbingan konseling misalnya tentang jurusan yang ingin kita tuju, terus ini juga ruangan untuk belajar mengunduh kelas gitu. Jadi benar-benar terfasilitasi lengkap untuk proses pembelajarannya. Nah, kemudian ini yang terbaru gitu dari Ruang Guru, ada namanya Brand Academy Online gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak bisa langsung ke tempat les, apalagi sekarang lagi pandemi, ada namanya Brand Academy Online. Nah, kalau pembelajaran di Brand Academy Online itu lebih eksklusif, interaktif gitu. Jadi tetap ada klinik PR juga gitu, bisa tryout ujian juga, nanti soal terbaru dan jenis hot gitu. Terus juga bisa live teaching, interaktif, terjadwal gitu, sama master teacher-nya. Terus juga ada tim supporter belajar. Jadi di sini ada konseling private gitu, online dengan guru wali. Nah, jadi nanti kalian tuh bisa disupport banget nih, misalnya kalian butuh mode pembelajaran yang seperti apa, nanti bisa konseling gitu. Terus juga ada laporan perkembangan orang tua kalian. Jadi nanti dalam progres kalian bisa nanti diinfokan ke orang tuanya. Terus juga nanti ada modul, ada kelas prestasi. Nah, ini kelas prestasi ini yang untuk menunjang skill kalian yang membantu masuk PTN favorit. Jadi bisa buat prospek karir kalian, bisa seperti public speaking, cara presentasi, leadership, critical thinking kayak gitu. Nah, ini jadi benar-benar eksklusif sih kalau misalnya Brand Academy Online ini benar-benar sistem pembelajarannya seperti ini, bisa kalian lihat ya, yang kayak tadi udah aku jelasin. Kalau misalnya di satu sesi klinik PR itu masih 46 menit gitu. Terus benar-benar akan dikupas tuntas pembahasannya mengenai soal-soal latihannya kayak gitu. Nah, interaktif di sini untuk live teaching-nya terjadwal di Zoom. Terus satu sesi itu biasanya 90 menit dan biasanya bersama Star Master teacher-nya gitu. Nah, di sini juga ada admin nanti yang membantu setup Zoom, terus juga nanti membantu untuk proses pembelajarannya, terus ada guru walinya memberikan laporan perkembangan belajar ke siswa dan orang tua, juga ada sesi khusus untuk konsultasi jurusan. Dan ada konselornya juga. Motivasi belajar nih, berkonsultasi segala macam kayak gitu. Nah, ini untuk modulnya di print dan dikirim ke rumah masing-masing untuk pembelajaran selama 1 tahun. Gitu. Di sini juga kelas prestasi yang tadi udah kayak aku bilang, jadi ada kelas prestasi yang aktif untuk menunjang keberhasilan siswa dalam belajar gitu. Jadi bisa meningkatkan nilai kalian, terus nanti juga bisa buat persiapan kehidupan kuliah dan karir gitu. Yang ada public speaking, cara komunikasi, pembuat presentasi kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi buat adik-adik, kalau misalnya nanti mau nih gimana sih Kak buat join di Brand Academy Online gitu kan caranya segala macam. Wait, aku stop dulu. Nah. Jadi gimana sih Kak caranya buat join kayak tadi Brand Academy Online? Terus aku kan jauh gitu kan, beda kotanya sama Kakak, apa aku bisa join, bisa ikutan, bisa banget karena kita sistemnya online. Tapi selengkap kayak les bimbel gitu. Jadi nanti akan ada kayak voucher beasiswa khusus buat teman-teman semuanya yang sudah mengikuti webinar pada hari ini gitu, nanti spesial dari Ruang Guru, nanti bisa banget buat join di Brand Academy Online gitu. Nanti dari tim Ruang Guru akan ada yang menghubungi kalian, atau nanti kalian bisa juga save nomor aku, bisa banget tuh yang tadi di CV aku di awal ada kontak aku, bisa kalian save nomornya, atau bisa minta sama Henry buat nanti nanya-nanya gimana sih Kak proses pembelajarannya, gimana sih Kak biar bisa terbantu gitu. Apalagi kan sekarang udah era digital gitu kan, kalian biasa udah gampang banget ya nggunain gadget kalian dimana aja, kapan aja. Apalagi kalian benar-benar udah paling pasti, udah paling ngerti di rumah tuh kalau tentang digital, tentang teknologi.
Nah, apalagi buat belajar gitu kan. Jadi manfaatkan gadget kalian buat belajar juga sebagai tambahan belajar kalian gitu supaya kalian bisa lebih maksimal lagi buat belajar. Gitu dari aku. Ya, nanti kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya juga boleh banget deh tanya-tanya sama aku. Di situ soalnya kalau di Brain Academy Online itu kita tuh punya kumpulan soal-soal kayak buat persiapan PTN. Jadi ada soal-soal UTBK gitu di tahun-tahun ini. Jadi bisa banget buat referensi kalian dalam belajar. Kayak gitu.